Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farisinaya dengan NIM B1B1212039. Saya dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem perpajakan, di mana nantinya saya akan menjelaskan materi mengenai pajak daerah kabupaten. Untuk mengetahui lebih lanjut, silakan simak video berikut. Yang pertama, yang terakhir ada pajak pemerintah kabupaten. Apa sih itu pajak daerah kabupaten? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak ditetapkan oleh daerah melalui Perda untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintahan daerah. Nah, definisi pajak ini menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitro, SH, pajak adalah iuran uang rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan atau kontraprestasi yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran. Nah, selanjutnya beberapa unsur pajak. Nah, unsur pajaknya yang pertama yaitu ada iuran dari rakyat kepada negara, yaitu yang berhak memungut pajak hanyalah negara dan iuran berupa uang atau bukan barang. Yang kedua ada berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Yang ketiga digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Jenis pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau daerah. Nah, yang pertama yaitu ada pajak hotel. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, penggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Nah, tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang kedua ada pajak restoran. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan distribusi daerah, pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran merupakan fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya. Nah, tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya ada pajak hiburan. Pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggara hiburan. Hiburan merupakan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Nah, tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%, khusus untuk hiburan berupa pegelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klub malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan lain-lain. Itu dikenakan paling tinggi sebesar 75%, khusus hiburan kesenian rakyat atau tradisional dikenakan pajak paling tinggi sebesar 10%.
Hal itu sesuai dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya ada pajak reklame. Pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame berupa benda, alat perbuatan, atau media yang bentuk dan syarat ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum. Nah, tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% pada pasal 50 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya ada pajak penerangan jalan, merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Tarif pajaknya ini paling tinggi sebesar 10%. Nah, penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan, minyak bumi, dan lain-lain, itu dikenakan sebesar 3%, dan penggunaan tenaga listrik dihasilkan sendiri, tarif pajaknya ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%. Selanjutnya ada pajak mineral, bukan logam dan batuan, merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Nah, tarif pajak mineral bukan logam ini ditetapkan paling tinggi sebesar 25% sesuai Undang-Undang Nomor Pasal 60 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya ada pajak parkir. Nah, pajak parkir merupakan pajak yang dikenakan kepada penyelenggara tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor. Tarif yang dikenakan yaitu paling tinggi sebesar 30%. Selanjutnya ada pajak air tanah. Pajak air tanah merupakan pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Air tanah merupakan air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Tarif pajak yang dikenakan yaitu sebesar 20%. Selanjutnya pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan, di mana pajak bumi bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Nah, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan lain sebagainya. Tarif pajak yang dikenakan pada pajak bumi dan bangunan pada pedesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%. Sesuai pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya ada pajak bea, perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah atau bangunan. Perolehan hak atas tanah atau bangunan merupakan perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi maupun badan. Tarif yang dikenakan paling tinggi sebesar 5%. Selanjutnya ada pajak sarang burung walet. Nah, ini merupakan jenis pajak terakhir di mana pajak sarang burung walet merupakan pajak atas kegiatan pengambilan atau penguasaan sarang burung walet. Tarif pada pajak sarang burung walet ini dikenakan tarif sebesar paling tinggi sebesar 10%. Selanjutnya laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ pajak pemerintah kabupaten. Nah, realisasi pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di sini mengambil contoh pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 mencapai 89,56%, yaitu sebesar 59 miliar 181.062.322 rupiah dari target sebesar 66 miliar 80 juta rupiah 770.330 rupiah. Pendapatan pajak daerah tahun 2022 terrealisasi sebesar 23 triliun 152 juta 323.336 rupiah atau 99,30% dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 23 miliar 314 juta 813.984 rupiah.
Nah, di sini bisa kita lihat target dan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2022, yaitu dari pajak daerah, pajak hotel, pajak rumah atau penginapan dan sejenisnya, pajak restoran, pajak rumah makan dan sejenisnya, pajak barang dan jasa, pajak jasa boga atau catering dan sebagainya, ada pajak hiburan di mana terdiri dari pajak diskotik, klub malam, dan sejenisnya, pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan. Selanjutnya ada ini realisasinya dari jumlah anggaran sampai yang terrealisasi yaitu pajak daerah sebesar 99,30%, pajak hotel sebesar 168,27%, pajak hotel sebesar 245,19%, pajak rumah penginapan sebesar 14,42%, pajak restoran yaitu total keseluruhan sebesar 101,63%. Nah, rumah makannya sebesar 76,17%, pajak jasa boga catering 136,73%. Dan terakhir ada pajak hiburan sebesar 119,49%, diskotik, klub malam dan lain-lain sebesar 124,55%. Selanjutnya ada pacuan kuda, kendaraan bermotor dan lain-lain itu sebesar 311,90%. Nah, ini bisa dilihat data sementara atau audit per tanggal 15 Maret 2022. Sumbernya dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjab Timur. Di sini ada pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak sarang burung, pajak mineral, bukan logam, pajak bumi bangunan, ada biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Di sini sudah bisa kita lihat jumlah anggaran dan realisasinya. Ini pajak reklame sebesar 96,83%. Nah, kalau pajak penerangan jalan ini totalnya 104,49%, pajak air tanah 13,39%, pajak sarang burung 62,49%, pajak mineral bukan logam dan batuan itu sebesar 43,47%, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan itu sebesar 74,59%, biaya perolehan tanah dan bangunan BPHTB itu sebesar 107,63%. Nah, itu dia tadi. Dari semua uraian materi di atas dapat kita simpulkan bahwa pajak daerah ini merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memajukan daerah tersebut. Nah, pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah meliputi dan retribusi daerah yang menjelaskan bahwa jenis pajak kabupaten itu meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak perolehan atas tanah dan bangunan, pajak sarang burung walet. Nah, kemudian hasil dari laporan pendapatan daerah kabupaten tersebut, komponen yang telah berhasil melebihi target yaitu berasal dari pajak hiburan sebesar 199,49%. Baik, itulah tadi penyampaian materi mengenai pajak daerah kabupaten. Bisa kita lihat tadi ada penyampaian materi tentang jenis pajak, unsur, dan lain sebagainya. Saya memohon maaf apabila selama penyampaian materi ini terdapat kesalahan, baik yang sengaja maupun tidak. Saya akhiri video ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.